satu ego permusuhan di antara Islam dan Kristen seperti itu. Begini Bang, biasanya orang-orang yang tidak dewasa itu kalau naik itu seperti tadi memaki-maki, datang-datang menghujat, datang-datang panas, suruh begitu. Sementara orang-orang yang sudah dewasa, sudah matang begitu, ini dijadikan sebagai satu media untuk saling mengerti satu sama lain atau saling membuktikan bahwasanya yang benar saya. Yang penting kan tidak ada gontok-gontokan. Begitu. Ya, seperti itu, seharusnya seperti itu memang Iya, gitu. debat-debat yang kita perdebatkan kan pemahaman kita, betul. Nah, begitu. Nah, cuman ngomong-ngomong, kok bisa-bisa Anda ini kok masih Islam? Nah kan? Ya, Islam itu makanya ini satu keimanan atau kepercayaan dalam hati, itu yang dikatakan iman kan gitu. Jadi makanya dengan debat seperti ini sebenarnya dengan argumen Anda mengatakan Islam itu seperti ini, nah itu menjadi pembelajaran dengan ke diri saya sendiri. Itu iman saya kuat enggak dengan argumen Anda seperti itu kan, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya? Ya contohnya Anda mengatakan, katakanlah apa yang tadi Nabi Muhammad Rob tadi. Anda bilang Nabi Muhammad ada yang mengatakan Rob kan gitu. Iya, orang-orang Muslim lawan debat saya mengiyakan itu. Itu pakai data atau gimana, atau memang dari argumen dia sendiri atau gimana? Data dari Al-Quran, dari kaidah bahasa Arab, begitu, bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Oh, maaf, mungkin saya belum tahu ya itu. Cuman sepemahaman saya yang selama ini saya tahu, Muhammad itu bukan Rob gitu loh, bukan Tuhan. Tapi panggilan untuk seorang nabi itu biasanya dipanggil Sayyid, Tuan. Oke lah. Tapi kenapa kamu membuat dirimu tahluk, tunduk mengikuti orang yang ada di kuburan? Bukan mengikuti dia, tapi ajarannya yang kita ikuti gitu. Bukan Berarti orangnya yang kita ikuti. Berarti Anda bukan pengikut Muhammad. Pengikut ajaran Muhammad. Bukan pengikut Muhammad ya. Orang yang sudah mati. Iya. Oke, berarti dia bukan pengikut Muhammad tapi pengikut ajaran Muhammad. Baik. Oke. Yang kita ikuti adalah ajarannya, Bang. Bukan istilahnya orang yang sudah mati, bukan. Tapi ajarannya yang diberikan itu yang kita ikuti. Makanya kita lakukan gitu loh. Baik. Ini sebenarnya ini nggak beda-beda jauh gini, Bang. Contoh misalnya. Misalnya Anda ketemu dengan polisi di jalan, polisi lalu lintas. Terus polisi itu bilang, gini, begitu kan? Dia suruh kanan. Pertanyaan saya, Anda itu mengikuti perkataan atau perintah polisi itu atau mengikuti polisi itu? Mengikuti perintahnya. Intinya itu sama nggak itu dengan Anda seperti mengikuti Muhammad? Iya, ajarannya, perintahnya. Iya. Makanya saya bilang, Bang, ngikutin orangnya itu ya ngikutin ajarannya itu, gitu loh, Bang. Iya, tapi kan bukan gini loh, maksud saya yang sudah mati gitu loh. Maksud saya begini loh, mengikuti Muhammad itu bukan berarti kita jalan di belakangnya. Dia ke kamar mandi, kita ikut kamar mandi. Dia ke sumur, kita ikut sumur. Bukan begitu, Bang, maksudnya. Mengikuti itu maksudnya ya mengikuti ajarannya. Ya itu artinya yang ngikutin Muhammad, Bang. Oke lah, menurut Anda seperti itu enggak apa-apa. Oke. Satu lagi, mungkin satu contoh yang mungkin dari argumen Abang sendiri mengatakan kita mencium batu itu seperti mencium Tuhan kan, seperti itu. Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Gini. Oke. Anda mengikuti Muhammad. Tujuan Anda mengikuti Muhammad itu apa?
atau mengikuti ajaran Muhammad, Anda lebih seneng ngomongnya tadi. Tujuan Anda Oke. mengikuti ajaran Muhammad itu apa? Pertama kita minta syafaat. Syafaat itu dalam artian kalau dalam Islam itu barokahnya kan seperti itu. Ajaran yang memang menurut umat Islam itu benar ya kita jalankan kan seperti itu. Oke, tujuan Anda mengikuti Muhammad adalah supaya Anda mendapatkan syafaat dari Muhammad. Ya betul. Syafaat itu apa? Syafaat itu sesuatu yang baik dari beliau untuk yang mengikutinya seperti itu, untuk umatnya, umat Islam lah katakanlah di sini. Berarti Muhammad bisa memberikan berkah. Berkah itu dari Allah lantaran dari Nabi Muhammad dengan ajarannya itu gitu yang kita jalankan. Tadi katanya dari Bukan Nabi Muhammad yang sekarang dari memberikan. Allah. Kenapa? Yang memberikan syafaat itu Allah Pak Muhammad. Yang memberikan Allah tapi melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan seperti itu. Oke, jadi intinya mengikuti Muhammad tujuannya pakai bahasa ini aja lah. Mengikuti Muhammad biar nanti masuk surga gitu ya. Itu tidak seperti itu juga. Terus Makanya gimana? saya bilang kalau Intinya surga, mengikuti surga. Muhammad tuh biar ngapa intinya? Kalau dari persepsi kita sendiri, maksudnya kita biar ada ketenangan gitu loh. Dari keyakinan kita itu ada ketenangan sendiri. Sama seperti abang mengikuti katakanlah ajaran Kristen untuk mendapatkan ketenangan kan gitu. Bukan Bang, bukan untuk mendapatkan ketenangan. Gini loh. Gini, intinya itu begini, kita ini Bang, kita ini kan percaya dengan yang namanya surga dan neraka. Abang percaya nggak surga dan neraka? Iya percaya. Percaya. Abang percaya nggak bahwa kalau setelah orang mati itu kehidupan belum selesai. Ada hari yang selanjutnya. Percaya dengan itu? Ya saya percaya. Oke. Makanya Bang, sebenarnya intinya itu Anda itu mengikuti Muhammad supaya apa? Supaya Anda itu masuk surga, itu intinya. Betul nggak? Supaya nanti kalau mati masuk surga, biar kalau mati itu tidak dihukum dimasukkan ke dalam jahanam. Itu Bang intinya. Betul tidak? Betul. Sebenarnya seperti ini. Gimana? Di dalam Islam itu ada tatanannya gitu loh. Mungkin belum sampai ke Anda juga. Mungkin Anda pernah mempelajari Islam juga tapi belum sampai ke tingkatan atasnya. Kan seperti itu. Bukan Makanya itu saya Bang. bilang apa sih? Bukan itu Bang yang Iya. saya maksudkan. Yang saya maksudkan tuh begini loh. Kan untuk apa sih Anda capek-capek sholat, Anda begini-begini. Anda sholat nggak Bang? Sholat nggak? Sholat. Oke. Untuk apa Anda begini-begini? Nanti jam 3, Allahu Akbar, datang ambil-ambil air. Terus nanti jam 6, Allahu Akbar, ambil air lagi. Ya makanya Jam makanya 7, saya jelaskan. jam 7 gitu lagi. Coba untuk apa Anda membuat dirimu capek ngikut-ngikutin begitu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya karena Anda mempercayai bahwasanya kalau Anda tidak melakukan itu, Anda nanti akan masuk neraka. Anda nanti akan dihukum. Betul nggak kira-kira omongan saya itu? Kalau menurut saya nggak benar gitu loh. Berat ini saudara-saudara. Boleh saya jelaskan? Aduh. Boleh saya jelaskan sedikit. Bang, kita ini kalau diskusi kalau nggak jujur, ya apa yang mau kita omongin Bang kalau kita nggak Ya, jujur? makanya saya jelaskan sedikit gitu loh. Di dalam Islam itu ada ajaran syariat gitu loh. Syariat itu tadi lapisan gitu loh. Orang yang ya saya bukan fanatik terhadap syariat, bukan fanatik terhadap ajaran di atasnya enggak.
Cuman orang yang belajar di katakanlah baru Susah. belajar itu akan Berat katakanlah gitu. Bang, Loh, betul. jangan muter-muter gini loh. Kenapa Anda, Bang, itu jangan-jangan Ya, dia ya, nggak ya. melakukannya? Coba kita tes. Nanti pagi jam 4:30 ada azan subuh. Betul? Ya, betul. Anda dipanggil untuk sholat nggak? Iya, itu panggilan sholat itu. Oh, Adzan Anda itu sholat panggilan nggak? sholat. Anda ketika dipanggil sholat itu Anda sholat nggak? Ya sholat. Kok ngomongnya ya sholat gitu kayak berat bener. Ya sholat, sholat ya. Ya sholat. Oh, kenapa Anda mau? Kenapa Anda mau gitu-gitu pagi-pagi jam 5 lagi enak-enaknya tidur? Kenapa? Nah, itu karena perintah gitu loh. Dalam ajaran Islam itu perintah. Iya, Untuk mengerjakan. ngerti saya. Heeh. Maksudnya kenapa Anda mau melaksanakan perintah itu? Ya karena itu perintah gitu loh. Bukan karena surga. Susah ini. Tidur dulu Bang di bawah itu tidur dulu di bawah susah. Aduh. Contoh. Menurut undang-undang Anda itu tidak boleh maling. Nggak boleh. Mencuri itu nggak boleh menurut undang-undang. Kenapa Anda mau melakukannya? Karena disuruh. Karena itu mengandung sebuah konsekuensi kalau kamu lakukan. Kalau tidak ada konsekuensinya, pasti Anda tetap saja melakukan. Contoh. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda disuruh, jangan buang sampah di sini. Kalau buang sampah di sini, enggak apa-apa. Coba Bang, jangan buang sampah di sini. Tetapi kalau kamu buang sampah di sini, nggak ada hukumannya. Ya orang buang sampah di situ, dia pasti buang sampah di situ, Peyang. Aduh.